etimologi, ekologi pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu ekologi dan pemerintahan. Ekologi atau ilmu tentang lingkungan hidup, tumbuh dan berkembang dari biologi yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuannya dalam beradaptasi dalam perubahan lingkungannya. Sedangkan pemerintahan itu adalah suatu sistem yang dinamis. Sebagaimana dikemukakan oleh Bertalanffy, pemerintahan juga dikategorikan ke dalam social culture system. Sebagai suatu sistem dinamis, pemerintah juga harus dipelajari interaksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pemerintah adalah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintah dapat dianalisis dengan kajian ekologi. Dalam konteks inilah, kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran Lebensraum. Lebensraum sendiri yaitu ruang kehidupan, sedangkan peran Lebensraum adalah peran yang terjadi untuk memperebutkan ruang dan waktu untuk kehidupan. Ekologi yang berkembang secara signifikan menyebabkan yang awalnya stabil menjadi tidak stabil karena dinamikanya tersebut. Semakin sedikitnya ruang hidup atau Lebensraum, maka ekologi juga dan pemerintahan harus menyesuaikan dengan Lebensraum tersebut dari tahun ke tahun agar semuanya seimbang. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup tentang ekologi pemerintahan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Ruang lingkup yang pertama yaitu ruang lingkup internal, semua kondisi, entitas, kejadian, dan faktor dalam organisasi yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas dan pilihan-pilihan, terutama perilaku para pegawainya. Dihadapkan pada pemerintahan baik sebagai sistem ataupun sebagai organisasi, hubungannya dengan berbagai subsistem di bawahnya. Ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup eksternal. Semua kondisi, entitas, kejadian, dan faktor yang berada di sekitar organisasi yang mempengaruhi aktivitas dan pilihan-pilihan yang nantinya akan ditanggung resikonya. Dalam hal ini, yang termasuk dalam ruang lingkup eksternal itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan, dan juga iptek. Lingkungan internal sistem pemerintahan ini ada 4. Yang pertama, visi dan misi organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, organisasi atau pemerintahan bayangan. Dan yang keempat, hubungan pemerintahan dengan subsistemnya. Masuk ke materi berikutnya tentang klasifikasi lingkungan ekologi pemerintahan. Terdiri dari 2 jenis, yaitu lingkungan fisik dan juga lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan geografis dan juga lingkungan sumber daya alam. Lingkungan geografis itu artinya pemerintah harus bisa memutuskan dan membuat kebijakan pemerintahan yang melihat kondisi geografis dari wilayah pemerintahannya. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan dan energi untuk kepentingan hidup manusia. Selanjutnya, lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik ini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama adalah ideologi. Ideologi merupakan suatu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi ini memberi pengaruh besar terhadap kehidupan pemerintahan suatu negara. Yang kedua yaitu politik. Politik ini sangat erat
hubungannya dengan pemerintahan. Dalam suatu negara, politik yang dianut oleh suatu negara ini mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di negara tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan taraf ekonomi suatu negara tidak boleh melupakan kehidupan biologisnya. Karena berapapun kemajuan suatu negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologisnya rusak akibat eksploitasi besar-besaran yang dilakukan negara tersebut. Poin selanjutnya adalah sosial budaya. Kondisi sosial budaya di suatu negara berpengaruh terhadap corak pemerintahannya. Misal, di Indonesia yang sosial budayanya itu multikultural berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi sesuai dengan adat istiadat di masing-masing wilayahnya sehingga memunculkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai agama. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak, tentunya menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, bagaimana untuk pemerintah mengetahui pengaruh sebuah agama dalam sistem pemerintahannya? Berikutnya adalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga harus memperhatikan kekuatan pertahanan dan juga keamanan untuk menjaga kedaulatan negara dan wilayahnya. Poin terakhir yaitu iptek. Iptek yang di era sekarang ini semakin berkembang pesat tentunya sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di setiap negara. Dan hal ini harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di negaranya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai Trigatra. Seperti yang kita ketahui, Tri artinya tiga. Nah, Trigatra sendiri yaitu terdiri dari geografis, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Nah, mari kita bahas mengenai geografis. Letak geografis negara Indonesia sendiri yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dengan kenyataan tersebut, negara Indonesia berpotensi sebagai negara ekonomi yang besar karena negara berkembang dan negara industri menjadikan negara Indonesia sebagai titik industri mereka. Nah, selanjutnya sumber kekayaan alam. Seperti yang kita ketahui, tentunya negara Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil hutan yang melimpah hingga hasil lautan seperti ikan hias, kerang, dan mutiara. Nah, tetapi di sini masyarakat kita Indonesia kurang untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di sini marilah kita sebagai ASN negara untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak dirusak atau adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga yaitu penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena terus bertambahnya jumlah penduduk, maka harus dicanangkan untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai Pancagatra. Nah, Pancagatra yaitu ada 5. Yang pertama, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam. Yang pertama yaitu ideologi. Seperti yang kita ketahui, ideologi negara kita yaitu negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, dalam pembuatan kebijakan dan keputusan tentunya tidak bolehlah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua yaitu politik. Sistem perpolitikan di Indonesia menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Nah, nanti parpol yang menang yang mendapatkan pengaruh yang paling besar dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Sosial budaya. Nah, negara kita, negara Indonesia tentunya memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Nah, disinilah konsep semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua diperlukan untuk menyatukan keragaman tersebut. Ekonomi.
Ekonomi tentunya mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah dalam peningkatan taraf ekonomi suatu negara. Kadangkala dalam pembuatan kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah melupakan kehidupan ekologisnya. Padahal dalam pembuatan kebijakan pemerintah, suatu negara tersebut tidaklah akan maju jika ekologi sekitarnya rusak. Nah, selanjutnya yaitu Hankam. Seperti yang kita ketahui, Hankam yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, di negara Indonesia sendiri, pertahanan itu ditanggungjawabkan kepada TNI. Nah, sedangkan keamanan yaitu kepada Polri. Pemerintahan ekologik atau Cybernology of Environment. Nah, ekologi pemerintahan dan pemerintahan ekologik itu bersifat saling mendukung, seperti hubungan antara administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Nah, pemerintahan ekologik itu mempelajari upaya pemerintah untuk mengontrol dan membimbing perilaku manusia terhadap lingkungannya. Di satu pihak, guna meningkatkan dukungan lingkungan terhadap kehidupan. Di pihak lain, guna memelihara harmoni manusia dengan lingkungannya.